Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita di Rabu malam. Dan pada malam hari ini kita akan membawakan tema akidah atau tauhid berkaitan dengan syafaat pada hari kiamat nanti. Sebagai muqaddimah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, setidaknya ada 3 sebab kenapa para ulama akidah menuliskan bab syafaat dalam kitab-kitab akidah mereka. Ada 3 sebab kenapa para ulama akidah menuliskan bab tentang syafaat dalam kitab-kitab akidah mereka. Yang pertama, li'anna al-musyrikina alladhina ya'buduna al-asnam yaqulun innaha syufa'a'u lahum indallah. Yang pertama sebabnya, orang-orang musyrik jahiliyah dari zaman Rasulullah, mereka yang berdoanya kepada patung-patung berhala, kepada pohon, kepada batu, kepada orang-orang soleh, mereka menganggap sesembahan-sesembahan mereka itu akan memberikan syafaat kepada mereka. Mereka menganggap sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah itu akan memberikan syafaat kepada mereka. Maka ini sebab yang pertama kenapa para ulama akidah menuliskan bab syafaat dalam kitab akidah mereka. Yang kedua, masalah syafaat ini kenapa dituliskan dalam kitab akidah dan tauhid? Karena di antara bagian dari keimanan kepada hari kiamat adalah kita wajib mengimani adanya syafaat nanti pada hari kiamat. Karena ada sebagian kelompok muslim yang mereka menafikan adanya syafaat ini, yaitu mereka dari kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka tidak mau meyakini adanya syafaat karena mereka menganggap hadis-hadis yang bicara tentang syafaat pada hari kiamat itu hadisnya adalah hadis ahad. Padahal hadis ahad itu dalam prinsip ahli sunnah wal jamaah, walaupun dia hadis ahad itu yang meriwayatkannya kurang dari 10 sahabat. Kalau hadis itu yang meriwayatkannya kurang dari 10 sahabat, maka itu disebutnya hadis ahad. Dan mereka hanya mau menerima hadis-hadis yang mutawatir saja, yang meriwayatkannya 10 sahabat atau lebih dari 10 sahabat. Yang ketiga, kenapa para ulama tauhid dan akidah menuliskan bab syafaat dalam kitab-kitab tauhid dan akidah mereka? Karena ada kelompok kaum muslimin yang berlebihan di dalam memahami syafaat ini, dan sebaliknya ada kelompok kaum muslimin yang mereka menafikan adanya syafaat. Makanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah membantah mereka dalam kitab-kitab akidah dan tauhid mereka. Taib ini sebagai muqaddimah tentang kenapa para ulama tauhid dan akidah menuliskan bab syafaat dalam kitab tauhid dan akidah mereka. Baru kita masuk dalam pembahasan apa itu syafaat. Ta'rifus syafaat, apa itu definisi syafaat? Lughatan, secara bahasa, syafaat itu diddul witri. Secara bahasa, syafaat itu maknanya lawan dari kata witir. Witir itu artinya apa? Ganjil. Berarti syafaat diambil dari kata syafa'a yashfa'u, maknanya genap. Ini secara bahasa. Wa fi syar'i, adapun maknanya secara istilah syariat, syafaat itu kata para ulama akidah at-tawassutu lil ghairi bi jalbi manfaatin aw daf'i mudaratin. Syafaat itu secara istilah syariat at-tawassut itu menjadi perantara lil ghairi, bagi orang lain, bi jalbi manfaatin, untuk memberikan manfaat kepada orang lain, aw daf'i madaratin, atau untuk mencegah bahaya pada orang lain. Dan ulangi, syafaat secara istilah syariat menjadi perantara bagi orang lain untuk memberikan manfaat kepada orang lain atau mencegah mudarat kepada orang lain. Itulah definisi syafaat secara istilah syariat. Menjadi perantara bagi orang lain untuk memberikan manfaat. Contohnya,
Syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli jannati yadkhuluha. Contohnya syafaat untuk memberikan manfaat kepada orang lain, syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka yang akan masuk surga, mereka dikasih syafaat berupa Rasulullah yang pertama kali membukakan pintu surga untuk mereka. Karena dalam hadis riwayat Muslim, pintu surga tidak akan dibuka sebelum Rasulullah yang mengetupnya. Maka itu syafaat. Ketika nanti mereka yang berhasil sukses melewati jembatan Sirat, mereka nggak bisa langsung masuk ke dalam surga sebelum Rasulullah yang memberikan syafaat membukakan pintu surga untuk mereka. Yang kedua, contoh syafaat mencegah mudarat bagi orang lain, yaitu syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam liman istahaqqan nara alla yadkhulaha. Syafaat Nabi juga yang akan diberikan kepada mereka yang pantas masuk neraka tapi nggak jadi masuk neraka karena dapat syafaat dari Rasulullah. Nah, ini contoh tentang makna memberikan manfaat kepada orang lain atau mencegah datangnya mudarat kepada orang lain. Kemudian kita akan sebutkan dalil-dalil yang berkaitan dengan syafaat ini. Yang pertama, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 51. Allah Ta'ala berfirman, wa anzir bihil ladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Kata Allah Ta'ala, wahai Muhammad, berilah peringatan kepada orang-orang yang mereka takut akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti di hadapan Rabb mereka, dan mereka mengetahui tidak ada yang bisa menjadi penolong mereka dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada mereka. Ayat ini memberikan faidah kepada kita, tidak ada yang bisa memberi syafaat pada hari kiamat kecuali dengan izin dari Allah Ta'ala. Ini yang harus kita yakini. Disinilah para ulama akidah membantah orang-orang musyrik jahiliyah yang mereka menganggap, meyakini patung-patung yang mereka berdoa kepadanya, sesembahan-sesembahan mereka yang mereka berdoa kepadanya itu bisa memberikan syafaat kepada mereka pada hari kiamat. Makanya dibawakan ayat-ayat seperti ini untuk memberikan bantahannya. Dan Allah abadikan itu keyakinannya orang-orang musyrik jahiliyah yang mereka meyakini patung yang mereka sembah itu bisa ngasih syafaat kepada mereka. Kata Allah dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan doa-doa mereka kepada selain Allah, orang-orang yang menjadikan penolong-penolong mereka selain Allah. Apa kata Allah? Mereka menganggap kami nggak menyembah kepada patung-patung, tapi kami hanya berharap patung-patung itu akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah nanti. Dan mirip dengan sebagian kecil kaum muslimin yang doanya kepada penghuni kubur. Kalau kita tegur mereka, kenapa kok kamu doanya kepada penghuni kubur? Mereka akan katakan, kita nggak doa sama mereka, kita nggak minta sama mereka, tapi kita hanya berharap mereka nanti yang mendekatkan kita dengan Allah dengan mereka memberi syafaat. Ini perilakunya orang musyrik jahiliyah itu seperti itu, meyakini sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, yang mereka ibadahi selain Allah akan memberikan syafaat kepada mereka pada hari kiamat. Maka Allah bantah di sini, laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Tidak ada yang bisa jadi penolong di padang mahsyar nanti yang bisa memberikan syafaat kecuali semuanya dengan izin dari Allah. Allah kuatkan juga dengan firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 44. Kata Allah Ta'ala, qulillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah wahai Muhammad, lillahi syafa'atu jami'an. Mengartikannya yang benar, hanya milik Allah lah syafaat seluruhnya pada hari kiamat. Jadi ada kata-kata hanya. Karena di sini dalam ilmu gramatikal bahasa Arab, qulillahi syafa'ah, khobarnya dimajukan daripada mubtada'nya. Dalam gramatikal bahasa Arab harusnya mubtada duluan baru khobar. Tapi di sini Allah majukan khobarnya yaitu lillah, dan Allah akhirkan mubtadanya yaitu syafa'ah, yang kata ulama bahasa Arab yufidul hasar, itu untuk memberikan faidah pembatasan, hanya Allah saja yang memiliki syafaat pada hari kiamat. Dan di sini Allah Ta'ala dengan tegas menyatakan semua syafaat milik Allah. Maknanya yang bisa ngasih izin orang itu bisa memberi syafaat, orang itu bisa dapat syafaat hanyalah Allah saja. Makanya nggak boleh kita masih hidup minta syafaatnya kepada orang yang sudah mati, walaupun memang dia disebutkan dalam hadis bisa memberi syafaat. Contoh,
Orang datang ke kuburannya Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, kasih saya syafaat nanti." Boleh tidak? Enggak boleh. Tetap mintanya kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, berikanlah aku rezeki bisa mendapat syafaat dari Rasulullah. Adapun minta langsung kepada Rasulullah yang sudah meninggal, enggak boleh. Ini jatuh ke dalam kesyirikan. Sama, ada orang yang ditinggal wafat oleh anaknya yang belum balik. Anak yang belum balik, yang meninggal dunia, itu kan dikabarkan Rasulullah, dia bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya pada hari kiamat. Gak boleh orang tua itu berkata, ketika anaknya yang belum balik meninggal, nah nanti pada hari kiamat kasih ibu dan bapak syafaat ya, gak boleh. Tetap minta syafaatnya kepada Allah Ta'ala. Karena Allah yang menegaskan, katakanlah wahai Muhammad, hanya Allah lah pemilik syafaat seluruhnya pada hari kiamat nanti. Ya? Maka ayat ini dengan tegas bahwasannya syafaat itu milik Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Dari sinilah ikhwah, para ulama membagi syafaat menjadi dua macam. Para ulama membagi syafaat menjadi dua macam. Yang pertama, syafaatul khassah, syafaat yang khusus, yaitu syafaat yang hanya bisa diberikan oleh Rasulullah SAW saja, dan selain Rasulullah tidak bisa memberikannya. Atau yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang agung. Ada tiga itu syafaat yang khusus yang hanya bisa diberikan oleh Rasulullah saja. Nabi dan Rasul yang lain tidak bisa, selain Nabi dan Rasul juga tidak bisa. Yang pertama, syafaatul uzma, syafaat yang agung, wa hiya minal maqamil mahmud alladhi wa'adahu Allah. Syafaat yang agung itu yang Allah janjikan kepada Rasulullah, bahwasannya Rasulullah akan diberikan kedudukan yang terpuji. Hadisnya kan panjang dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika manusia ada di padang mahsyar, manusia di padang mahsyar begitu ketakutan luar biasa, rasa takut, gelisah, sedih, itu yang dihadapi manusia di padang mahsyar. Karena matahari jaraknya hanya 1 jengkal saja. Belum lagi mereka menunggu pengadilan Allah Ta'ala. Hari ini matahari jaraknya berapa kilometer? Jutaan kilo, kita sudah merasakan panasnya. Di padang mahsyar kita diberdirikan oleh Allah 50.000 tahun nunggu pengadilan Allah. Kondisinya begitu menakutkan, menyedihkan. Makanya orang-orang yang gemar bermaksiat dia lupa ini keadaan di padang mahsyar nanti. 50.000 tahun nih. Usia kita di sini paling 60-70 tahun. Itu baru padang mahsyar. Belum di alam barzah, belum di yaumul hisab. Panjang perjalanan hidup kita ini setelah kematian. Gak ada apa-apanya kehidupan kita di dunia ini yang hanya 60-70 tahun. Maka di padang mahsyar dalam keadaan takut luar biasa, sedih luar biasa, saat itu kan manusia cari syafaat. Mereka datang kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Karena Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Manusia berbondong-bondong dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir cari syafaat. Fayadhabuna ila Adam, mereka datang kepada Adam, Abul Bashar, bapaknya manusia atau nenek moyangnya manusia. Fayadhkuruna min awsafihi allati mayyazahu Allah biha. Mereka yang datang kepada Adam menyebutkan sifat-sifat yang istimewa yang dimiliki Adam. Annallaha khalaqahu biyadihi. Allah menciptakan Adam dari tangannya sendiri. Wa asjada lahu malaikatuh. Allah jadikan malaikat-malaikat sujud kepada Adam. Wa 'allamahu asma'a kulli syai'. Dan Adam yang diajarkan tentang nama-nama benda yang ada di langit, yang itu enggak diajarkan kepada malaikat. Maka mereka berkata, fayaqulun isfa' lana inda rabbik. Wahai Adam, berikanlah kami syafaat di sisi Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fihi, apakah engkau enggak lihat kami dalam keadaan susah ini hari ini? Apa jawabannya Adam? Fayaqtadir, beliau mengatakan, aku enggak bisa ngasih syafaat kepada kalian. Li'annahu asallaha yakuluhu minasyajar. Karena dulu Adam pernah makan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah. Maka Adam merasa, saya enggak layak, dulu saya pernah maksiat sama Allah. Saya enggak layak ngasih syafaat untuk kalian di sisi Allah Ta'ala. Maka kata Adam, idhab ila Nuh wa huwa awwalur rusul. Pergilah kalian kepada Nabi Allah Nuh, karena dialah Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah. Subhanallah, Adam saja merasa gak pede. Padahal Allah sudah terima tidak taubatnya Nabi Adam? Allah terima. Kata Allah dalam surah Taha ayat 121-122, wa asa Adamu rabbahu faghawa thumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Adam memang pernah bermaksiat kepada Rabbnya, tapi kemudian dia bertaubat dan Allah terima taubatnya dan Allah beri petunjuk kepadanya. Padahal Allah sudah mengatakan Adam sudah diterima taubatnya. Tapi Nabi Allah Adam tetap gak merasa pede bisa ngasih syafaat pada hari kiamat.
karena beliau pernah jatuh ke dalam dosa. Hari ini kok ada orang yang ngaku-ngaku dia jagain neraka, ya, dia jagain gawang neraka katanya, subhanallah, ya, untuk mencegah muridnya nggak masuk neraka katanya, naudzubillah. Ya, hari ini kok ada orang yang ngaku-ngaku dia bisa, ya, untuk, ya, menjadikan murid-muridnya itu bisa masuk surga, subhanallah. Ini Nabi, manusia yang diciptakan langsung dari tangan Allah, gak bisa ngasih syafaat karena dia merasa pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Maksiatnya cuma sekali deh, makan pohon yang dilarang oleh Allah. Setelah itu taubat, gak pernah maksiat lagi, masih gak pede ngasih syafaat, ya. Nabi Allah ada, ya. Ini orang yang gak tahu berapa banyak maksiatnya kok pede, ya, menganggap nanti dia akan ngasih syafaat kepada muridnya untuk masuk surga semuanya, subhanallah, ya. Maka datanglah manusia itu kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Mereka pun menyebutkan keutamaan Nabi Allah Nuh, yang dia merupakan Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah Ta'ala ke muka bumi ini. Tapi sama, Nabi Allah Nuh pun gak pede. Beliau menganggap dulu beliau pernah berdoa dengan doa yang beliau gak tahu tentang ilmunya itu. Karena Nabi Allah Nuh minta apa? Anaknya diselamatkan. Tapi Allah mengatakan apa? Innahu laisa min ahlik. Yang dia naik ke atas, ya, gunung ketika air itu banjir begitu besar, ya, kata Nabi Allah Nuh, ya Allah, itu anakku, selamatkan. Maka Allah tegur kan, innahu laisa min ahlik, sungguhnya engkau nggak tahu apa yang engkau tidak ketahui ilmunya, kecuali itu di sisi Allah, sesungguhnya dia bukanlah anakmu. Kata Nabi Allah Nuh, dulu aku pernah salah minta kepada Allah sesuatu yang aku tidak tahu ilmunya, maka aku nggak layak ngasih syafaat kepada kalian. Maka datanglah kepada Nabi Allah Ibrahim. Datang manusia kepada Nabi Allah Ibrahim. Mereka pun menyebutkan keutamaan Ibrahim. Apa keutamaannya? Khalilullah. Tapi Nabi Allah Ibrahim pun berkata, aku nggak layak ngasih syafaat kepada kalian karena dulu aku pernah berdusta 3 kali. Rasulullah bersabda, Inna Ibrahim la yakdzibu illa fi thalatha. Nabi Allah Ibrahim itu nggak pernah dusta bohong kecuali dalam 3 perkara. Tapi antum pahami di sini, yang dimaksud dusta dalam hadis Rasulullah bukan dusta secara syariat. Karena sifatnya Nabi dan Rasul yang dulu pernah antum hafal apa? As-sidq, jujur, nggak pernah dusta. Tapi dusta yang dimaksud di sini oleh para ulama dalam ilmu balaghah ada yang namanya tauriyah. Tauriyah itu seseorang mengungkapkan suatu kalimat yang kalimat itu memiliki 2 makna atau lebih. Tapi orang yang mendengarkan memahami makna yang dekat, sementara yang dimaksudkan oleh orang yang bicara makna yang jauh. Itu namanya dalam ilmu sastra bahasa Arab tauriyah, ilmu balaghah. Apa tadi tauriyah? Seseorang mengungkapkan suatu kalimat yang memiliki 2 makna atau lebih. Orang yang mendengarkannya memahami makna yang dekat, tapi orang yang berbicara maksudnya maknanya makna yang jauh. Antum bilang misalnya, saya mau ke rumah kamu nih, kamu ada nggak di rumah? Temannya lagi nggak pengen aja nerima tamu, dia katakan, saya lagi di luar kota, padahal cuma di Bekasi. Menurut dia luar kota Kerawang gitu. Jadi orang memahaminya makna yang dekat, padahal yang dimaksud pembicara makna yang jauh. Nabi Allah Ibrahim pernah menggunakan tauriyah ini dalam 3 kondisi. Dan ini hanya boleh digunakan dalam keadaan terdesak yang mengancam jiwa. Antum buka surah As-Saffat ayat 89. As-Saffat ayat 89. Nabi Allah Ibrahim diajak oleh kaumnya untuk menyembah bintang. Jadi suatu hari kaumnya Nabi Ibrahim ini punya hari raya, yang mereka itu biasanya di hari raya tersebut nyembahnya kepada bintang. Nabi Allah Ibrahim diajak, ayo ikut hari raya kami. Kata Nabi Allah Ibrahim, faqala inni saqim. Enggak, aku dalam keadaan sakit. Yang dimaksud sakit oleh Ibrahim, yang difahami oleh kaumnya beda. Oh, berarti memang Ibrahim dalam keadaan sakit, nggak bisa ikut kita. Tapi yang dimaksud sakit di sini, kata ulama, Ibrahim mengucapkan sakit, beliau sakit hatinya melihat kaumnya menyembah kepada bintang-bintang selain Allah. Maka seolah-olah dianggap apa? Berdusta. Nah, ini yang pertama. Nabi Allah Ibrahim diajak nyembah bintang sama kaumnya, dia katakan, faqala inni saqim, sungguhnya saya dalam keadaan sakit. Kaumnya paham, oh dia mungkin sakitnya nggak enak badan, sakitnya fisik nih. Tapi yang dimaksud Ibrahim, hatinya sakit melihat kaumnya nyembah kepada bintang-bintang. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, tentang
kisah Nabi Allah Ibrahim menghancurkan berhala-berhalanya kaumnya tersebut, Raja Namrud. Ketika Nabi Allah Ibrahim hancurkannya, beliau sisakan satu yang paling besar. Ya, kemudian kaumnya itu yang tadinya keluar mereka, akhirnya kembali kan ke tempat ya berhala-berhala mereka itu. Ini Allah abadikan dalam surah Al-Anbiya ayat 63 ya. Surah Al-Anbiya ayat 63. Akhirnya kan Ibrahim disidang. Kamu ya yang telah menghancurkan berhala-berhala kami. Apa jawabannya Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Ibrahim mengatakan itu yang melakukannya berhala yang besar tuh, yang telah menghancurkan berhala lainnya. Coba tanya kepada berhala yang besar itu kalau memang dia bisa bicara. Ibrahim di sini kata ulama, beliau bukan maksudnya berbohong, tapi beliau mengatakan tanya itu kepada patung yang besar itu untuk menegakkan hujah bahwa yang mereka sembah itu batil, mengembalikan akal sehat mereka. Kan mereka sadar gimana patung ini bisa menghancurkan patung yang lain, orang dia nggak bisa ngapa-ngapain. Maka di situ Ibrahim ingin mengembalikan akal sehat kaumnya. Kalau patung itu nggak bisa ngapa-ngapain, bicara juga nggak bisa, kenapa kalian sembah? Nah, kondisi kedua ini ya, yang dianggap Nabi Allah Ibrahim dianggap berbohong, tapi tadi ya bohong bukan secara syariat. Yang ketiga adanya dalam hadis Bukhari. Ketika Nabi Allah Ibrahim hijrah ke negeri Babilonia, beliau bersama istrinya Sarah. Sarah ini kan wanita yang paling cantik ya, di zaman itu ya. Nabi Allah Ibrahim datang ke negeri Babylon, yang negeri Babylon itu punya raja, yang raja ini punya penyakit, suka sama istri orang. Kalau ada istri orang datang ke negerinya, dirampas secara paksa. Itu raja Babilonia tuh, yang nyembahnya kepada patung-patung. Ya, bahaya kan, sukanya sama istri orang. Ya, akhirnya dengar orang asing masuk ke daerahnya, raja itu kirim pasukannya. Raja ini, dia akan suruh nanya dulu, siapa perempuan itu? Kalau perempuan yang diajak itu adalah istrinya, akan dirampas. Tapi kalau itu saudari perempuannya, akan dibiarkan. Maka akhirnya pasukan itu langsung gabak Ibrahim dan istrinya. Ditanya Ibrahim, man hiya? Siapa ini di sebelahmu? Kalau Ibrahim jawab, zaujati, istriku, dirampas. Makanya Ibrahim jawabnya apa? Hiya ukhti. Dia saudari perempuanku. Ibrahim bohong atau tidak? Tidak, karena yang dimaksud dia saudari perempuanku seiman. Karena yang beriman hari itu di negeri Babylon hanya Ibrahim dan Sarah saja. Nah ini yang dimaksud Ibrahim. Aku gak layak untuk ngasih syafaat karena aku dulu pernah berdosa sebanyak 3 kali. Maka datanglah kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Sama, Nabi Allah Musa pun gak pede karena dulu beliau pernah ngapain? Membunuh. Ketika ada orang Bani Israel bertengkar dengan kaum Kibti, kaum Kiptinya nggak mau dipisahin, dipukul kan sama Musa, mati. Ya, maka kata Musa, aku dulu pernah membunuh orang, maka aku nggak layak untuk memberi syafaat kepada kalian. Datang kepada Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa pun sama, merasa nggak layak untuk memberi syafaat. Akhirnya manusia pun datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi dan Rasul yang terakhir, yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, yang akan datang. Tapi Rasulullah pun nggak langsung bisa ngasih syafaat. Ya, dalam hadis Bukhari disebutkan Rasulullah sujud dalam waktu yang lama sampai Allah baru berkata, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu, wakul yusma, katakan apa yang kau inginkan engkau akan didengar, wasal tu'ta, mintalah engkau akan diberikan, washfa' tushaffa, sekarang berikanlah syafaat karena engkau diizinkan. Jadi nggak bisa langsung ya, Rasulullah pun sujud dalam waktu yang lama untuk bisa apa? Ngasih syafaat yang disebut dengan syafaatul uzma nanti tadi, yang itu untuk seluruh manusia dari awal sampai akhir. Nah ini syafaat yang khusus. Di mana ini ngasih syafaatnya? Di mana tadi? Di padang mahsyar. Ya, syafaat khusus Rasulullah yang bisa melakukannya ini ketika manusia berada di padang mahsyar. Ya. Yang kedua, syafaat khusus yang hanya Rasulullah yang bisa memberikannya, syafaatuhu fi ahlil jannati an yadkhuluha. Syafaat untuk mereka yang memang berhak masuk ke dalam surga, yaitu dengan cara apa? Rasulullah membukakan pintu surga untuk mereka. Nah ini khusus Rasulullah saja yang bisa melakukannya. Dalilnya surah Az-Zumar ayat 73, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ketika mereka datang itu para penghuni surga, setelah lewat jembatan Sirat, pintu surganya masih ditutup. Baru Rasulullah ngasih syafaat, beliau ketuk pintunya untuk supaya penghuni surga masuk ke dalam surga tersebut. Yang ketiga, syafaat yang khusus
syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ammihi Abi Thalib an yukhaffaf anhu al-'adzab. Ini khusus Rasulullah yang bisa melakukan. Syafaatnya Rasulullah untuk paman beliau Abu Thalib untuk diringankan azabnya. Ingat ya, diringankan saja azabnya. Abu Thalib tetap kekal di neraka karena mati dalam keadaan kafir. Tapi yang Rasulullah bisa kasih meringankan azabnya saja. Tapi azabnya penghuni neraka yang paling ringan diberikan sendal dari neraka, otaknya sampai meleleh. Kata Syekh Utsaimin, ya, subhanallah. Azab yang paling ringan dikasih sendal di neraka, otaknya yang meleleh. Kalau otaknya saja meleleh, bayangkan bagaimana jantung dan ususnya. Itu azab yang paling ringan. Kalau otak saja meleleh, antum bayangin nggak gimana jantung, usus dan badannya itu. Kalau otaknya saja sampai meleleh, makanya nggak bisa dibayangkan. Itu azab yang paling ringan di neraka. Dan Rasulullah nggak bisa mengeluarkan Abu Thalib dari neraka. Yang Rasulullah bisa lakukan meringankan azab untuk pamannya. Tapi pun ini tadi dikasih sendal neraka, meleleh otaknya, gimana jantung dan juga usus-ususnya. Allah. Ya. Dan ini jadi dalil bahwa orang yang mati dalam keadaan syirik, dia tetap akan kekal di neraka dan gak bisa keluar dari neraka tersebut. Dan ini syafaat khusus Rasulullah. Adapun setelah Rasulullah gak bisa ngasih syafaat kepada orang yang sudah mati dan dia matinya dalam keadaan kafir. Antum punya kerabat mati dalam keadaan non-muslim kafir, maka gak bisa antum doa sama Allah supaya diringankan azabnya. Karena kenapa? Ini syafaat khusus hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain Rasulullah gak bisa melakukannya lagi. Baik, kita break dulu ya untuk sholat isya. Ini baru syafaat yang khusus, kita bahas nanti syafaat yang umum yang bisa dilakukan Rasulullah dan selain Rasulullah juga bisa memberikan syafaat tersebut. InsyaAllah kita lanjut setelah sholat isya. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang syafaat pada hari kiamat nanti. Tadi sudah kita sebutkan macam-macam syafaat. Yang pertama syafaat yang khusus, yang itu hanya bisa diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 tadi ya, syafaat yang khusus Rasulullah saya. Yang pertama apa? Syafaat untuk seluruh manusia di padang mahsyar nanti. Yang kedua, syafaat Rasulullah untuk mereka yang berhak masuk surga, untuk membukakan pintu surga. Yang ketiga, syafaat Rasulullah untuk meringankan azab paman beliau yaitu Abu Thalib. Rasulullah saja nggak bisa mengeluarkan Abu Thalib dari nerakanya karena Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Yang Rasulullah bisa lakukan hanyalah meringankan azab saja. Tapi ini khusus untuk Rasulullah. Setelah Rasulullah nggak bisa ada yang melakukannya lagi. Tadi Anda contohkan kalau antum punya kerabat yang mati dalam keadaan kafir, nggak bisa untuk meringankan azabnya. Karena ini khusus hanya bisa dilakukan Rasulullah saja. Firman Allah Ta'ala dalam surah Thaha ayat 109, Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla. Pada hari kiamat nanti tidak bermanfaat lagi syafaat kecuali bagi mereka yang telah diizinkan oleh Allah dan Allah ridho kepada orang yang diberikan syafaat tersebut. Ini syafaat yang pertama, yang khusus hanya Rasulullah saja yang bisa melakukannya. Yang kedua, asy-syafa'atul 'ammah, syafaat secara umum. Yang itu bisa diberikan oleh Rasulullah, bisa diberikan oleh Nabi dan Rasul, dan bisa diberikan oleh orang-orang yang beriman. Jadi syafaat yang kedua, selain Rasulullah pun bisa memberikannya. Selain Rasulullah pun bisa memberikannya, yaitu dari kalangan orang-orang yang beriman. Syafaat yang umum ini juga ada 3 macam. Yang pertama, asy-syafa'atu fi man istahaqqa an-nar alla yadkhulaha. Wa hadhihi qad yustadallu laha biqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi. Syafaat yang pertama yang merupakan syafaat umum yang bisa dilakukan oleh Rasulullah dan orang-orang yang beriman, yaitu syafaat untuk mereka yang pantas masuk neraka tapi tidak jadi masuk neraka tersebut karena dapat syafaat. Siapa yang bisa memberikannya? Bisa dari Rasulullah, bisa dari sahabatnya yang beriman, bisa dari kerabatnya yang mati syahid, bisa juga dari anaknya yang meninggal sebelum usia baligh. Karena di antara golongan yang bisa memberi syafaat tadi, selain Rasulullah, sahabat kita yang saleh pun bisa memberi syafaat. Kerabat kita yang mati syahid bisa memberi syafaat. Anak yang mati sebelum usia balik bisa memberi syafaat. Nah, inilah syafaat yang bisa mereka berikan. Kalau ada orang yang tadinya pantas masuk neraka tapi dapat syafaat dari orang yang saleh ini, atau dia tadi mati dalam keadaan syahid, maka dia bisa ngasih syafaat kepada orang yang tadinya pantas masuk neraka untuk tidak jadi masuk neraka. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim dalam kitab sahihnya.
Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yamutu." Tidaklah seorang muslim dia meninggal dunia. Kemudian fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan. Kemudian jenazahnya tersebut disolatkan oleh 40 mukmin yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Jadi ada orang muslim meninggal yang nyolatin jenazahnya minimal 40 orang yang beriman dan dia nggak pernah berbuat syirik kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Illa syafa'ahumullahu fi, kecuali 40 orang yang menyolatkan jenazahnya tersebut bisa memberikan syafaat untuknya pada hari kiamat nanti. Jadi 40 yang menyolatin jenazah ini yang dia syaratnya apa? Nggak pernah berbuat syirik kepada Allah, nggak pernah nyimpen jimat, nggak pernah percaya pada taqayyur, adanya kesialan, apakah angka sial, apakah hari sial. Itu orang yang nggak berbuat syirik kepada Allah. Kalau orang itu pernah meyakini adanya taqayyur, itu nggak bisa ngasih syafaat. Pernah nyimpen jimat-jimat, benda keramat, meyakini itu bisa mendatangkan manfaat dan bahaya, nggak bisa. Karena syaratnya orang yang nggak pernah berbuat syirik kepada Allah sekalipun. Mereka bisa memberi syafaat kepada orang yang nanti pada hari kiamat orang tersebut dulu dia solatkan jenazahnya. Nah ini syafaat yang pertama bisa diberikan oleh Rasulullah dan juga oleh orang-orang yang beriman. Siapa itu? Orang yang tadinya berhak masuk neraka tapi kemudian nggak jadi masuk ke dalam neraka. Yang kedua, syafaat yang umum juga yang itu bisa diberikan oleh orang-orang yang beriman. Asy-syafa'atu fi man dakhala an-nar an yakhruja minha. Syafaat untuk orang yang sudah masuk neraka. Kalau tadi kan harusnya dia pantas masuk neraka tapi nggak jadi. Kalau yang kedua dia sudah masuk neraka tapi dikasih syafaat untuk dikeluarkan dari neraka tersebut. Nah itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman juga. Dalilnya hadis riwayat Muslim juga dalam kitab sahihnya bahwa sahabat yang soleh, kerabat yang soleh, mereka bisa ngasih syafaat kepada sahabat atau kerabatnya. Kata Rasulullah, hatta idza khalasal mu'minuna minan nar فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في اقتصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. Setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari neraka, maksudnya mereka yang masuk surga. Ketika mukmin ini sudah masuk surga, sebagian muslim masuk ke dalam neraka, maka mukmin yang masuk surga ini mereka begitu gigih memohon kepada Allah agar sahabatnya yang dulu di dunia itu mereka yang sedang di neraka bisa dikeluarkan oleh Allah. Mereka berkata, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna ma'ana wa yahujjuna ma'ana. Wahai Rabb kami, mana sahabatku dulu? Yang dulu mereka puasa bareng kami, yang dulu mereka sholat berjamaah bareng kami, yang dulu mereka haji dan umrah bareng kami. Kemana mereka? Mereka ada di neraka ya Allah, keluarkan mereka. Lihat sahabat yang soleh bisa nggak sih syafaat? Maka Allah pun berkata kepada orang soleh tersebut, ukhruju man araftum. Keluarkan mereka dari neraka siapapun yang engkau inginkan. Makanya kata Imam Hasan al-Basri, istaghfiru minal asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Perbanyaklah kalian bersahabat dengan orang-orang yang beriman, bertakwa dan soleh. Jadi lihat, dalam syariat Islam, sahabat itu teman akrab kita, nggak salah-salah milihnya. Tapi pastikan dia bertakwa, soleh, beriman. Karena mereka, kata Hasan al-Basri, yang bisa memberi syafaat pada hari kiamat nanti. Nah ini dalil bahwasannya orang beriman yang soleh bisa memberi syafaat secara umum dari orang yang tadinya sudah masuk neraka bisa dikeluarkan dari nerakanya Allah. Ini bentuk yang kedua dari syafaat yang umum. Yang ketiga, syafaat yang umum yang juga bisa diberikan oleh orang-orang yang beriman selain Nabi dan Rasul, yaitu asy-syafa'atu fi raf'id darajatil mu'minin wa hadhihi tukhadhu min du'ail mu'minina ba'duhum li ba'din. Syafaat yang ketiga, syafaat berupa minta agar saudaranya yang mukmin ini ditinggikan derajatnya, dinaikkan level surganya. Nah ini dilakukannya dengan cara mendoakan sesama mukmin di antara mereka. Sebagaimana hadis Rasulullah riwayat Muslim dalam kitab sahihnya, Rasulullah SAW pernah mendoakan Abu Salamah. Abu Salamah sudah meninggal dan Rasulullah mendoakan, Allahumma ghfir li Abi Salamah warfa' darajatahu. Ya Allah, ampunilah sahabatku Abu Salamah ini dan angkatlah derajatnya di sisimu. Maka ini ngasih syafaatnya berupa apa? Doa. Yang nanti doa ini akan menjadi syafaat untuk orang yang didoakan untuk jadi apa? Meninggikan levelnya di surga nanti.
Nah, ini bisa dilakukan kepada sesama orang-orang yang beriman. Nah, ini macam-macam syafaat yang umum, ada 3 juga. Syafaat untuk bisa mencegah orang yang tadinya pantas masuk neraka untuk tidak jadi masuk neraka. Yang kedua, syafaat berupa mengeluarkan orang yang sudah masuk neraka. Yang ketiga, syafaat berupa doa dari orang yang beriman agar orang beriman yang didoakan itu bisa ditinggikan derajatnya, levelnya di surga. Dalil selanjutnya ya, berkaitan dengan syafaat, dan ini yang menjadi dalil syarat seseorang bisa dapat syafaat pada hari kiamat. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 255, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih." Ini syarat yang pertama. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Kata ulama, yang pertama syaratnya orang itu bisa dapat syafaat, dia dapat izin dari Allah Ta'ala. Yang kedua, syarat yang menjadi seseorang bisa dapat syafaat, dalilnya surah An-Najm ayat 26. Allah berfirman, "Wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha' wa yarda." Berapa banyak, kata Allah, malaikat di langit yang syafaat mereka tidak bermanfaat lagi kecuali mereka dapat izin dari Allah untuk orang yang Allah kehendaki dan untuk orang yang Allah ridhoi. Berarti syarat yang kedua, orang yang memberi syafaat dan orang yang diberikan syafaat diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ini 2 syaratnya. Orang bisa dapat syafaat, yang pertama izin dari Allah, yang kedua orang yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat diridhoi oleh Allah Ta'ala. Makanya Anda pernah sampaikan, orang yang berbuat syirik Allah nggak ridho kepadanya, nggak bakalan dapat syafaat kalau orang itu belum bertaubat dari dosa syiriknya sampai dia mati. Dia mati dalam keadaan masih nyimpen itu jimat-jimat, benda-benda keramat yang dia anggap bisa mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya, nggak bisa dia dapat syafaat pada hari kiamat. Karena Allah katakan, Allah akan memberikan syafaat kepada siapa yang Allah kehendaki dan kepada siapa yang Allah ridho kepadanya. Orang yang berbuat syirik, Allah nggak ridho kepadanya, Allah murka kepadanya, dan Allah nggak akan izinkan untuk diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati antum semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.